Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Azim, ada faedah terkait amalan yang sehari-hari selalu kita amalkan, yaitu tentang zikir yang dibaca di setiap selesai sholat fardu, mengingat apa yang Rasulullah SAW janjikan besar di Sahih Muslim, man sabbahallah 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 thumma qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Yang bertasbih 33 kali setiap kali selesai sholat, mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian yang ke-100 la ilaha illallah dan seterusnya, terampuni dosa-dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Maka fadilahnya besar, keutamaan yang begitu agung yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan bagi yang mengamalkannya. Ada fenomena yang didapati dari banyak kaum muslimin terkait pengamalan sunnah ini, yang perlu diluruskan, dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan kebanyakan dari mereka mengamalkan ini dengan suara samar, kalau bahasa kita seperti orang gremeng, dan dengan cepat dia selesaikan 99 plus la ilaha illallah di 100 kali dalam waktu yang sangat singkat, karena cepat. Dan itu salah. Hasya, kata beliau, bahkan itu sangat jauh dari sunnah. Fadilahnya besar, amalan mulia, tidak mungkin bisa didapati dengan pengamalan yang semacam itu. Maka beliau katakan yang benar, bacaan itu dibaca dengan tenang dan pelan-pelan, jelas. Tenang, perlahan-lahan, pelan-pelan dan jelas. Beliau contohkan membacanya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masingnya 33 kali. Hakada. Karena ini tentunya sesuatu amalan sunnah yang rutin insyaallah diamalkan di setiap kita menyelesaikan sholat fardu, agar kemudian fadilah itu tidak terlewat dari kita karena kekeliruan, kesalahan dalam pengamalannya. Maka perlu diperhatikan seperti itu. Para ulama hadis
menjelaskan tata cara pengamalannya. Nah, kembali kepada tafsir. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Wa ma 'allamtum, jumhur qurra membacanya demikian dengan fathahnya ain dan lam musyaddadah. Allamtum dari ta'lim, pengajaran. Makna ayat allamtum, pengajaran kepada binatang-binatang buruan yang kalian latih, kalian didik. Ini kalian ajari untuk berburu. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Jawarih disebut binatang buruan ini jawarih, jamak dari jarihah, karena maknanya adalah kawasib, kasibah, yang menghasilkan, yang menghasilkan. Makanya kemudian pada tubuh manusia, anggota-anggota tubuhnya itu disebut jawarih. Kenapa? Karena itu menghasilkan dan dia yang bergerak. Artinya menghasilkan kamu, tangan jawarih, karena dia menghasilkan, mengambil ini, mengangkat itu, dan seterusnya. Kaki pun demikian, menghasilkan, melakukan ini, melakukan itu. Begitu pula yang lainnya. Atau disebut jawarih dari jarah, maknanya melukai. Bisa juga makna ini karena binatang buruan ini melukai pada buruannya. Binatang yang dia buru, dia terkam, dia gigit, atau kalau itu burung dia cengkram, dia patok dengan paruhnya, walhasil dia melukai, maka disebut jawarih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan padanya ilmu yang Allah ajarkan pada kalian. Masalah berburu, kalian didik dia, kalian latih untuk pandai dan cakap berburu. Dalam perkara ini, masalah pengajaran berburu pada binatang buruan, tidak ada khilaf di antara para ulama. Pengajaran ini pada dua syarat, yaitu yang pertama, nurut kalau diperintah dan berhenti kalau dilarang, atau disuruh berhenti, disuruh pergi, suruh ngejar, ya dia kejar. Burung pun demikian, suruh terbang untuk ngejar mangsanya, buruannya. Tidak ada khilaf dalam dua ini. Terutama kalau itu pada anjing berburu.
dan yang semakna dengan itu dari binatang buas yang bisa diajari berburu, bisa dilatih. Sibaul wuhush, binatang-binatang buas yang terdidik dari kecil untuk diajak berburu. Entah itu singa, ada di beberapa negeri, dilatih dari bayi sehingga nurut dan pandai untuk berburu. Puma, singa dan semisalnya. Yang ada perselisihan kalau itu burung. Telah lalu burung pula digunakan untuk berburu, elang atau yang semisalnya. Jumhur fuqaha menyatakan itu juga disyaratkan sama seperti anjing dan binatang buas lain. Disyaratkan nurut kalau diperintah dan berhenti kalau disuruh berhenti. Suruh kembali. Sebagian dari fuqaha mengatakan nggak disyaratkan itu pada burung. Disebutkan ini dari Imam Ibnu Habib, dari ulama Malikiyah. Menurut beliau karena ma'rufnya pada syarat kedua sulit itu pada burung. Hampir bisa dikatakan nggak mungkin disuruh berhenti. Ini dia terbang ngejar mangsanya, misalnya itu burung dara misalnya atau apa. Lagi dia asik ngejar, panggil untuk kembali, berhenti, nggak boleh ngejar. Ya sulit itu pada burung. Kalau itu pada anjing atau semisalnya memungkinkan dan harus suruh berhenti, panggil namanya misalnya apa namanya, kembali dia sudah nggak dikejar. Itu mungkin, makanya disyaratkan dan disepakati. Tapi pada burung kata Ibnu Habib nggak mungkin, sulit. Makanya pada syarat kedua tadi untuk dia berhenti, jika disuruh berhenti itu tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat burung yang dipakai berburu untuk berhenti kalau disuruh berhenti. Khilaf, walaupun jumhur tadi tetap mensyaratkan. Imam Syafi'i dan juga jumhur fuqaha menambahkan syarat lain. Tadi dua sudah. Kalau itu kembali pada jumhur, nurut, suruh ngejar, suruh berhenti, suruh kembali. Syarat ketiga kata Imam Syafi'i, kalau itu jawarihul mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, terbukti dia terdidik dan terlatih betul. Buktinya yang syarat yang ketiga ini, dia tidak boleh memakan binatang yang dia buru. Tidak boleh dia makan. Artinya dia hanya pegang dan dia bawa ke majikannya. Dia dapat ini, si anjing misalnya ngejar rusa atau singa ini ngejar rusa, kena, sudah. Enggak dia cabik-cabik, enggak dia makan, enggak dia apa-apakan. Terbukti kalau dia terlatih. Padahal tabiat binatang buas ini dia luar biasa kepada daging dan apalagi dia karnivora ya, makan daging. Apalagi ngelihat yang biasa di alam liarnya itu buruan dia. Tapi terbukti dia terlatih kata Imam Syafi'i dan jumhur, enggak dia makan. Udah dia pegang, mangsanya jatuh, dia bawa ke majikannya, dikasihkan. Bawa. Walaupun Imam Malik rahimahullah tidak mensyaratkan itu. Tidak harus untuk tidak dia makan. Sehingga kalaupun dia memakan sebagian dari binatang yang dia buru, labas kata Imam Malik, enggak mengapa.
Makanya syarat-syarat ini diperselisihkan. Dua tadi sepakat, harus terlatih itu nurut, suruh pergi-pergi, suruh kembali-kembali atau berhenti-berhenti. Al-Muhim ini yang ketiga. Walaupun jelas kalau seperti yang Imam Syafi'i katakan dan jumhur para ulama, kalau itu tidak diamalkan tambah terlihat kalau itu memang terlatih, jawarih mukallabin, betul-betul terdidik untuk berburu. Terbukti dia nggak makan, tidak dia makan itu binatang yang dia buru. Ada sedikit perbedaan di antara para ulama kapan itu dikatakan jawarih mukallabin. Untuk dikatakan binatang ini binatang berburu, halal buruannya. Sebagian mereka mengatakan cukup dites sekali. Pertama kamu ajak berburu anjing ini misalnya, akramakumullah, ayo itu ada kelinci, kejar. Dia kejar, cek, kena, dibawa ke kamu. Pertama kali dia berburu, tidak boleh dimakan ini kelinci. Pertama dia, kamu ingin tahu terlatih tidak, ini tidak boleh dimakan. Kedua kali kamu ajak berburu, kejar itu, cek, kena, dan dibawa lagi kamu, sama seperti pertama. Yang kedua ini halal, karena sudah terbukti dia terlatih. Cukup pada tes yang pertama membuktikan dia terlatih. Sebagian mereka lebih memperketat. Kata mereka boleh dimakan kalau ketiga kalinya. Sekali dikasih ke kamu, jangan dimakan. Dua kali kamu suruh seperti itu juga, tidak dia makan, jangan kamu makan buruannya. Ketiga kali tetap dia nggak makan, dia taati perintahmu, dia bawa ke kamu. Yang ketiga ini yang halal, boleh kamu makan. Sebagian mereka lebih memperketat lagi, keempat kali baru boleh kamu makan buruannya. 3 kali ini sebagai tes, cek apakah dia betul-betul terlatih, nurut dan berburu untuk kamu. Kali yang keempat tetap seperti itu, maka dia betul-betul jawarih mukallabin. Saat itu boleh dan halal. Tentunya yang demikian lebih ahwat untuk memakan hasil buruannya. Ini tentunya dari pertama kali kamu ajak dia untuk berburu. Kemudian Allah katakan fakulu mimma amsakna alaikum. Makan olehmu dari apa yang mereka tangkap untukmu. Makanlah binatang buruan yang mereka buru, yang mereka tangkap. Binatang-binatang buruan kamu ini. Fakulu mimma amsakna alaikum. Ini kembali kepada perkara yang ketiga tadi, syarat ketiga yang jumhur sebutkan. Menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Nakhai, Qatadah, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, makna ayat walam yakul. Itu makna ayat. Sehingga takdirul kalam kalau itu bukan ayat Quran, fakulu mimma amsakna alaikum walam yakul minhu syai'a. Kalau itu dia tangkap dan tidak dia makan, makan olehmu. Dia cuma nangkep saja. Dia lumpuhkan itu binatang, kemudian dibawa ke kamu. Maka boleh kamu makan. Dia tidak memakan binatang yang dia buru tersebut, hanya dia lumpuhkan. Sehingga dengan ini kata mereka jumhur tadi, bagiannya sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, kalau dia makan sebagiannya, maka tidak boleh sisanya kamu makan. Tidak boleh sisanya
kamu makan. Kenapa? Penafsiran mereka karena itu bukti kalau dia saat itu berburu bukan untuk kamu tapi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kamu dia berburu. Lah buktinya dia makan. Ketika dia memakan menunjukkan dia untuk konsumsi pribadinya, si anjing ini misalnya, atau singa atau elang tadi. Dia untuk dirinya sendiri. Bukan untuk tuannya, berarti bukan jawarih mukallabin. Bukan yang terlatih, bukan yang terdidik. Dan bukan untuk kamu buruannya. Padahal ayat berbicara buruan untuk kamu. Saat dia makan berarti bukan untuk kamu, tapi untuk dirinya sendiri. Maka sisanya tidak boleh kamu makan. Nah, demikian mereka sebutkan. Namun para ulama lain, di situ juga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau termasuk ahli berburu. Demikian pula Abdullah bin Umar dan Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhum menafsirkan sebaliknya. Wa in akala, walaupun itu binatang buruan, memakan sebagiannya. Kulu mimma amsakna alaikum. Makan. Walaupun dia telah memakan sebagian dari daging binatang buruannya. Demikian madhab dikuatkan oleh Imam Malik. Dan ini juga riwayat kedua dari Imam Syafi'i. Nanti akan lebih jelas ketika Allah sebutkan mimma amsakna alaikum. Di dalam hadis di Sahih Muslim dari Adi radhiyallahu an terkait anjing berburu, Rasulullah sebutkan wa idza akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi. Kalau anjingmu makan buruannya, jangan kamu makan. Karena dengan itu berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kamu sebagai tuannya. Demikian pula di hadis Abu Dawud dari Abu Tha'labah al-Khushani, Rasulullah sebutkan, "Idza arsalta kalbaka wa dzakarta ismallah alaihi faqul wa in akala minhu wa kul ma raddat alaika yaduk." Kalau kamu kirim, kamu perintah anjingmu berburu, kamu sebut nama Allah padanya, maka makanlah walaupun dia memakan sebagian dari binatang itu, makanlah. Hadis di Abu Dawud. Dari kedua hadis ini para fuqaha, para ulama menyebutkan penjamaannya ditoleransikan di antara kedua hadis ini. Larangan seperti hadis Adi, jangan kamu makan, Rasul katakan di Muslim. Kalau dia makan dari binatang itu jangan kamu makan. Sementara hadis Abu Tha'labah katakan makan, walaupun binatang itu makan dari buruannya. Kan tampaknya bertentangan. Kata mereka sebetulnya tidak. Karena larangan yang dimaksud itu tanzih, tawarruk. Yani kalau kamu lebih warok, jangan kamu makan. Lebih mensucikan diri. Tapi jika kamu merasa butuh dan kamu makan, ya nggak apa-apa. Sehingga larangan itu tanazzuhan, bimbingan dari Rasul SAW untuk kamu lebih warok, meninggalkan buruan tersebut karena telah dimakan sebagian olehnya. Mereka perkuat ini dengan
kenyataan atau backgroundnya bahwa Adi seorang sahabat yang berkecukupan, dan Rasul tahu itu SAW. Makanya Rasul ajarkan, hatta dia nggak makan binatang buruan ini nggak masalah. Kalau anjingmu sudah makan, ya sudah tinggalkan, jangan kamu makan. Sementara Abu Tha'labah Rasul ketahui orang sahabat yang muhtaj, dia ekonominya kurang dan butuh daging ini itu. Makanya Rasul katakan, karena kamu membutuhkan, makan saja, nggak apa-apa walaupun anjing itu memakan sebagian buruannya. Di dalam perkara ini sebagian fuqaha juga memberi perincian, yaitu di mazhab Syafi'i kalau dibedakan pada anjing ini yang diburu, yang dibuat berburu. Kalau memang anjing ini sangat lapar sehingga dia makan itu buruan sebagiannya, maka boleh untuk kamu makan. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Ya diketahui misalnya dari, ya kamu lebih tahu milik kamu itu anjing. Misalnya kelupaan mulai kemarin gak kamu kasih makan daging, sore kamu ajak berburu, mulai pagi bahkan mungkin mulai kemarin mungkin gak dapat makan, lapar ini anjing. Subhanallah dapat daging, ya sudah, berarti dia butuh memang karena lapar, maka boleh dimakan. Tapi jika kamu tahu ini sudah Masya Allah, kamu kasih makan, kamu kasih daging, kamu kenyang dia, gak kekurangan daging, suruh berburu masih juga dia makan, berarti dia kan bukan dalam keadaan butuh sangat dengan daging ini, membuktikan dia berburu untuk dirinya sendiri. Saat itu mereka katakan tidak boleh kamu makan kalau anjingnya diketahui kenyang dan tidak membutuhkan daging itu. Dan itu salah satu bukti kata mereka dari su'ut ta'lim, jeleknya pelatihan. Artinya dia bukan anjing terlatih yang bagus, jelek. Bukan anjing yang terdidik bagus untuk berburu. Sebagian lain ini semuanya untuk menjamak di antara hadits Adi dan Abu Tha'labah. Sebagian dari para ulama salaf membedakan seperti tadi, kembali pada yang perkara awal tadi. Kalau itu yang memakan anjing dan semisalnya dari binatang buas, singa, puma dan semisalnya, dia makan, maka tidak boleh kamu makan. Tetapi kalau yang memakan sebagian buruannya itu burung, maka boleh. Kamu punya elang, terlatih, hasil dia dapat kelinci, dia makan sebagiannya, boleh kamu makan. Seperti tadi, karena burung sulit diprediksi dan ya mungkin insting berburunya nggak sama dengan binatang buas. Ini burung, ini anjing atau singa. Walhasil kalau itu burung dimakan sebagian olehnya, boleh kamu memakannya. Kalau anjing atau singa itu tidak boleh. Demikian sebagian mereka membedakan. Quran ini termasuk mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam An-Nakhai dan Hamad ibn Abi Sulaiman rahimahumullahu ta'ala. Diriwayatkan ini juga dari Ibnu Abbas. Perkara lain terkait berburu, jumhur ulama menyebutkan binatang berburu jika minum
sebagian dari darah binatang yang dia buru, maka itu tetap halal, boleh dimakan. Kalau tadi kan makan dagingnya, dia cabik-cabik, dia makan dagingnya. Yang ini darahnya, karena dia lumpuhkan, dia cakar, dia gigit, burung dia cengkram, dia patok, berdarah, kemudian darahnya ini dia minum, maka boleh buruan ini dimakan. Kata Imam Atha Ibn Abi Rabah tabi'in, laisa syurb bi'akl, karena minum bukan makan. Yang dia meminum darah bukan termasuk memakan buruannya. Karena beda dalam bahasa antara minum dan makan. Meminum bukan berarti memakan buruannya. Walaupun juga ada a'immah Sufyan, Tsauri, Amir, Sya'bi memakruhkan kalau binatang itu meminum darahnya. Perkara ketiga, jika kamu yang berburu dengan binatang buruan mendapati bersama anjing buruanmu anjing lain, maka ini dilarikan kepada kemungkinan bahwa itu bukan dari pemburu lain. Dan bahkan tidak diperselisihkan oleh fuqaha dalam hal ini. Dikatakan demikian agar orang tidak mengatakan, oh ini mungkin anjing para pemburu lain, nggak apa-apa, halal. Lah, kalau bersama anjingmu ada anjing-anjing lain, maka tidak boleh buruan ini dimakan. Seperti tadi, dilarikan itu anjing lain, anjing liar, bukan milik pemburu lain yang diutus untuk berburu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa in khalataha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Kalau kamu dapati bersamanya banyak anjing-anjing lain, jangan kamu makan. Di riwayat lain Rasul sebutkan, fa innama sammait ala kalbik walam tusam ala ghairi. Karena kamu mengucapkan bismillah pada anjingmu, bukan pada anjing lain. Makanya hadis tadi, arsalta kalbakal muallam wa sammaitallah, atau wa dzakarta smallahi alaih. Kamu sebut nama Allah, bismillah, ya Allah, kejar. Naam, anjingmu kamu sebut nama Allah padanya, buruannya halal. Begitu kamu kejar, karena anjing ini dapat di sebelah sana misalnya, kamu kejar, kamu dapati ini rusa sudah lumpuh, tapi di situ ada 5 anjing bersama anjingmu. Nah, anjing kamu bacain nama Allah padanya, bismillah. Dan anjing-anjing lain ini, dan kamu nggak tahu siapa yang melumpuhkan ini, yang menjatuhkan. Anjing yang lain ini ikut gigit, ikut gini, ada syak di situ. Makanya tidak boleh memakan buruan ini, karena kamu tidak membaca bismillah pada anjing-anjing yang lain tersebut. Nah, adapun kalau diketahui jelas, ini perkara keempat, diketahui jelas itu milik pemburu lain yang mengerti hukum-hukum berburu. Kamu bersama ikhwah lain satu, sama-sama punya anjing berburu. Ini dari sisi sana, kamu dari sisi mana. Walhasil bismillah, 2 anjing ini berburu, 2 dapat kena 1 rusa. Ya, anjing tentunya ada tandanya atau kalungnya atau apa. Tuh, ini miliknya Ahmad, ini miliknya Z.
Dua-duanya dapat satu rusa, ya halal rusa itu. Boleh. Untuk siapa? Ya dibagi berdua, syirka. Potong berdua, kamu separuh, ini separuh. Alhasil halal buruannya. Betul anjing satunya ini tidak kamu bacakan nama Allah padanya, tapi saudaramu membacanya. Diketahui jelas. Tapi hadis yang melarang tadi, kalau itu liar dan kamu nggak tahu ini anjing siapa. Kalau anjing terlatih dan terdiri kan biasanya ada apa? Tanda pengenalnya ya, kalung, wailah apa, bukti kalau ini milik fulan. Nah, perkara yang kelima, jika binatang buruan ini mati di mulut anjing, di mulut si anjing berburu ini, para fuqaha sebutkan berarti dia termasuk munkhaniqah, maka itu haram, termasuk munkhaniqah, seperti dicekik. Serupa hukumnya kalau binatang ini mati karena pisau yang tumpul, yang la yafriddam, tidak memancarkan darah dengan deras layaknya pisau tajam. Mati memang, nyawanya hilang sudah, tapi karena tercekik, karena bisa nafas. Karena anjing atau binatang buas lain, singa, tentunya yang dia bidik bagian kerongkongan atau leher binatang ini, si rusa atau yang lainnya. Al-muhim itu kalau mati di mulut si anjing berburu ini. Demikian kalau dia dapati mati. Ini sampai di depanmu atau kamu datangi, sudah nggak bernafas ini rusa, dan kamu nggak sempat menyembelihnya, haram. Nah, kecuali kalau dia sempat menyembelihnya masih hidup, jet-jet, dia sembelih, ya halal karena itu meninggal dengan tadzkiyah, dengan penyembelihan yang syar'i. Demikian pula Imam Syafi'i memahami dari ayat ini. Yang dimakan kalau binatang ini melukai. Artinya dia terkam, dia gigit, dia cakar atau semisalnya. Makanya ayat mengatakan minal jawarih tadi. Makna jawarih salah satunya adalah jarah, melukai. Makanya pentingnya Allah sebut lafaz ini karena dia yang diharapkan atau hukumnya terkait dia melukai pada buruannya. Sehingga kalau dia hanya gigit atau dia cekik dengan gigitannya sampai mati, dia nggak melukai. Makanya nggak boleh dimakan. Demikian Imam Syafi'i istinbat dari lafaz jawarih mukallabin. Dan ini dari diqqah dalam dan luasnya balaghahnya Quran. Gak bisa seperti ini terwakili dengan bahasa lain. Ya apa? Misalnya kalau itu
bahasa Indonesia ayatnya. Misalnya kalau bukan Quran, ya, makan yang diburu oleh anjing kalian, sulit. Atau binatang buruan kalian, ya, sulit. Nggak ada makna melukai di situ. Tapi ayat subhanallah, Allah sebutkan jawarihi mukallabin. Karena ada makna yang diinginkan dengan penamaan binatang ini dengan jawarih. Dia melukai. Berdarah itu binatang buruan. Tidak mati dengan cekian dia. Atau mungkin kalau itu singa karena bobotnya yang begitu besar, mungkin dia tekan dengan tangannya sampai mati karena nggak bisa nafas, tercekik, haram. Karena nggak ada melukai, bukan jawarih ketika itu. Begitu pula kalau karena benturan keras matinya. Karena ini singa misalnya yang dipakai, tabrakan dua, karena kerasnya hantaman ini mati, kaget, ini rusak, haram. Walaupun ini terlatih, walaupun anjing terlatih, singa terlatih, terdidik, Masya Allah, tapi dia bukan jawarih ketika itu, tidak melukai. Bukan jawarih ketika itu. Tabrakan kok. Tabrakan, ini lari misalnya gimana walhasil. Tabrakan, clear. Mati, betul mati ini. Rusaknya mati. Tidak ada luka padanya. Bukan jawarih. Di situ jelinya Imam Syafi'i. Dia harus melukai, berburu layaknya binatang itu berburu. Nah, perkara yang ke berapa? 6 ya. Ketika hilang dari kamu binatang buruan ini sehari, dalam perkara masalah ini, jika sehari hilang karena hutan besar belantara, gelap dan rumput ilalang tinggi-tinggi, pohon besar, walhasil kamu cari di mana rusa ini, kamu cari ke sana kemari, hilang, nggak tahu arah kamu. Walhasil setelah sehari, esoknya kamu dapat ini ternyata. Tetapi itu pun Rasulullah sebutkan, fa in ghaba anka yauman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul. Satu hari tidak kamu jumpai, hari berikutnya kamu temui, dan kamu dapati di situ tidak ada kecuali bekas anak panahmu, nggak ada lain. Ini rusa jatuh mati dan anak panahmu masih mancep di situ. Berarti ini mati karena anak panahmu. Maka makanlah. Dalam Abu Dawud dari hadis Abu Tha'labah, faqulhu ba'da thalath ma lam yuntin. Bahkan Rasul sebutkan setelah 3 hari kamu baru dapati. Karena begitu kena dia lari tentunya, masih kuat. Setelah itu kamu kehilangan jejak di mana ini. Setelah 3 hari kamu cari ke sana kemari, dapat. Makanlah Rasul sebut. Dengan catatan selama itu tidak busuk, tidak membusuk. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sebutkan, kul ma asmait, pakai shad. Kul ma asmait wada' ma anmait. Makna hadis, ma asmait, isma pakai shad,
ketika orang itu membunuh dengan cepat dan dia lihat. Dia tahu. Ini kelihatan itu. Ada rusa, dia bidik dengan panahnya. Dia lihat kena itu panah ke leher rusanya. Selesai sampai kemudian itu mati. Yang seperti itu makanlah. Kamu lihat cepat kena dan meninggal, mati itu buruannya. Wada'ma anmait, tapi kalau itu anmaita, anmait dari inma, ketika itu hilang, tidak kamu dapati, itu inma. Jadi kamu panah kena tapi dia lari, hilang kamu, nggak ketemu sampai 2 hari misalnya, sehari 2 hari kamu baru dapati dia mati. Kan lama, nggak seperti isma tadi. Kalau itu seperti ini yang kedua, tidak langsung kamu lihat korbannya, buruannya, maka jangan kamu makan, tinggalkan. Dari situ para ulama ada 3 madhab terkait binatang buruan yang sempat hilang beberapa hari, nggak ketemu kemudian ditemukan. Sebagian mereka mengatakan boleh dimakan berdasarkan hadis Abu Tha'labah, selama itu tidak busuk makan. Baik itu mati karena panah atau karena anjing berburu. Madhab kedua mengatakan tidak boleh dimakan sama sekali kalau itu hilang jejaknya kemudian didapati. Berdasarkan hadis ini, wada' ma'an mait. Kalau itu hilang darimu, kamu nggak tahu kapan matinya, kemudian hilang ditemukan, tinggalkan. Jangan kamu makan. Mereka sebutkan khawatirnya itu mati karena sebab-sebab lain, bukan panahmu. Kalau isma tadi asmait, cepat. Dan kamu sendiri yang tahu binatang ini lumpuh, mati, jatuh karena panahmu, nggak ada yang lain membunuh dia. Jelas, wadah. Nah ini, dia hilang sempat lari ke sana kemari, sehari 2 hari kamu dapati mati. Permasalahannya kamu apa tahu yakin mati karena panahmu? Belum tentu. Allah mati karena binatang lain, ngelihat ini jatuh masih sekarat gini, ada darahnya ngalir misalnya atau apa, digigitnya, di ininya kena racun, kena ini, hasil diragukan maka ditinggalkan. Mazhab ketiga, beda kalau itu dengan panah, beda pula kalau itu dengan anjing. Kalau dengan panah boleh dimakan. Kamu mana hilang 2 hari kamu dapati, boleh dimakan. Tapi kalau itu dengan anjing, hilang ini rusak, kemudian mati, kamu dapati setelah 2 hari, maka tidak boleh dimakan. Kenapa kata mereka? Kalau itu panah, hanya 1 titik jelas. Kamu bidik lehernya, kena lehernya atau jantungnya, jerep, itu cuma 1 titik itu sudah. Beda kalau itu anjing. Ini namanya anjing berburu, nggak 1 titik. Kelahi dulu. Kelahi dalam artian dia cakari, dia gigit, mungkin perutnya, kakinya, entah lehernya, entah mana. Kan biasa begitu. Karena binatang ini ngelawan, mau lari, berontak. Pokoknya banyak luka di sana sininya. Nah, dikhawatirkan dengan itu tidak jelas
Apa sebab kematian binatang ini? Makanya kalau karena anjing itu diharamkan. Kalau hilang kemudian ditemukan. Adapun panah itu diperbolehkan. Itu madhahib para ulama. Mereka juga sebutkan taklil dari apa yang Rasul sebutkan, malam yuntin, selama itu tidak busuk. Mudapati setelah 3 hari misalnya baunya sudah busuk, bau. Karena ketika dia sudah bau itu mustabdzir, sudah bukan binatang thayyibat untuk dimakan, tapi menjijikkan. Tiba kejiwaan manusia yang waras, risih dan jijik untuk memakan binatang yang semacam itu. Selain juga dikhawatirkan madharat terhadap yang memakan, mungkin sudah beracun, ini daging, ini itu busuk. Khawatir kamu akan kena penyakit atau semisalnya, makanya kemudian dilarang kalau itu sudah rusak dan membusuk. Allahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.